Bab 1145 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Akhirnya, setelah Suke mengambil hampir 2000 ramuan untuk memulihkan kekuatan inti surgawinya, dantiannya akhirnya berubah. Kecepatan benih teratai hijau menyerap kekuatan inti surgawi akhirnya melambat. Pada saat yang sama, itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang menerangi seluruh dantian. Kemanapun cahaya pergi, ada aura yang kuat. Istana dantian yang awalnya gelap gulita dan menakutkan sebenarnya menjadi agak harmonis saat ini, seperti padang rumput hijau subur. Apa? Suke terkejut dan berhenti menelan ramuan itu. Dia menemukan bahwa benih teratai hijau tampaknya telah menjadi berbeda. Itu lebih montok dan jenuh dari sebelumnya, dan ada banyak filamen di permukaan benih, yang semuanya berakar pada dantiannya. Sambil perlahan-lahan menyerap kekuatan inti surgawi, itu juga terus-menerus mentransmisikan untaian vitalitas, terus-menerus menyempurnakan tubuhnya dan perlahan-lahan mengeraskannya. Itu seperti semacam program pengoptimalan, yang dapat membuat tubuhnya terus dioptimalkan dan diperkuat. Meskipun kecepatannya sangat lambat, efeknya akan sangat besar setelah akumulasi yang lama. Ketika Suke menemukan itu, senyuman muncul di wajahnya dan dia menemukan keseimbangannya. Setelah begitu banyak usaha, dia akhirnya mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Tentu saja, yang paling penting adalah benih teratai hijau untuk sementara penuh. Beberapa kekuatan inti surgawi yang telah dia pulihkan dengan mengambil ramuan perlahan-lahan terakumulasi di dantiannya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan sistem, kekuatan inti surgawi di dantiannya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu secara otomatis dibagi menjadi 5 elemen, yang sesuai dengan properti dari akar spiritual surgawi 5 elemen. Fiuh! Suke menghela nafas lega dan membuka matanya perlahan. Kali ini, dia telah mengkonsumsi banyak acting Thoth Points. 2000 eliksir saja telah menghabiskan puluhan ribu acting Thoth Points. Untungnya, dia bisa berhenti sekarang, dan dia mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Dia menemukan bahwa tahap budidaya telah menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Tampaknya selama kekuatan inti surgawi di dantiannya dipulihkan, dia bisa langsung menerobos dan melangkah ke tahap menengah dari tahap setengah surgawi. Sepertinya pepatah lama benar, berkah terselubung. Suke hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Perolehan terbesar dari perjalanan ini tentunya adalah benih teratai hijau, diikuti dengan kesempatan untuk menerobos ke alam berikutnya. Terobosan semacam ini sangat langka dan berharga. Namun, satu-satunya hal yang membuat hati Suke sakit adalah elemen guntur kekuatan inti surgawi. Berbagai esensi kesengsaraan guntur yang telah dia serap selama bertahun-tahun semuanya telah ditelan oleh benih teratai hijau dan tidak dapat lagi dipulihkan. Dia hanya bisa menunggu kesengsaraan berikutnya untuk memiliki kesempatan untuk mencuri kembali. Iya, tiba-tiba aku merasa ingin melewati kesengsaraan surgawi. Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuh dan berkata dengan ekspresi puas. Berderak. Pada saat berikutnya, 2 pintu kayu yang tertutup rapat di kapal terbang itu tiba-tiba terbuka bersamaan. Feng Lanwu dan Xiaoru berjalan keluar ruangan dan menatap Suke dengan heran. Rekan kultivator, kamu sudah sembuh dari lukamu? Benar, cederaku sudah pulih, tapi aku masih harus menunggu lebih dari 1 jam sebelum aku bisa kembali ke kondisi puncakku. Suke berdiri sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan inti surgawi di dantiannya akan lengkap. Pada saat itu, dia tidak hanya dapat memulihkan kekuatan puncaknya, tetapi dia bahkan dapat melangkah ke tahap menengah dari tahap setengah langit dalam satu gerakan, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Perasaan mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri membuat Suke merasa sangat nyaman. Sekarang, bahkan jika Feng Lanwu memintanya pergi, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya di luar. Selamat, rekan kultivator. Pada saat ini, Feng Lanwu memberi selamat kepada Suke sambil tersenyum. Meskipun dia terkejut bahwa Suke dapat pulih dari luka-lukanya, dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, terutama situasi mengejutkan Suke. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, tidak pantas baginya untuk bertanya. Sebaliknya, Xiaoru segera berteriak dengan cemas, "Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Cedera semacam itu sebenarnya diselesaikan dengan obat mujarab.
Apakah itu obat mujarab? Bukankah kamu mengatakan bahwa tuanmu adalah Raja Refiner Artefak Rendah? Bagaimana dia menjadi Kaisar Alkimia? Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan secara langsung, tidak seperti Feng Lanwu yang memiliki banyak perhatian. Suke juga membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, King Refiner of the Inferior Artifact adalah Great Master saya, dan Alchemy Emperor adalah Second Master saya. Apakah penjelasan ini salah, Old Tai? Jadi, kamu punya dua tuan? Xiao Ru segera mengerti. Feng Lanwu tercengang, dan hatinya kembali terguncang. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa diterima sebagai murid oleh Raja Refiner dari Artefak Rendah dan Kaisar Alkimia pada saat yang sama. Bukankah ini berarti orang ini tidak hanya tahu menempa peralatan, tapi juga tahu alkimia? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia punya begitu banyak waktu dan energi? Oke, karena kamu sudah pulih, bersiaplah untuk menyempurnakan peralatan untuk kita lihat. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus kembali dalam sebulan. Pada saat ini, Xiao Ru mendesak lagi. Suke tiba-tiba membeku, dan kemudian teringat bahwa dia sepertinya telah berjanji untuk membantu Feng Lanwu memecahkan masalah Grandmaster penempaan peralatan. Tapi masalahnya adalah dia benar-benar pemurni peralatan bintang 9, dan ada celah antara dia dan Grandmaster penempaan peralatan. Selain itu, tidak ada buku keterampilan tingkat lanjut di sistem store untuk dia tingkatkan, yang agak memalukan. Sebelumnya, dia masih bisa menggunakan alasan bahwa dia terluka dan tidak dapat memperbaiki peralatan, tetapi sekarang cederanya telah pulih, agak sulit untuk menemukan alasan. Apa yang harus saya lakukan? Suke tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Kebanggaannya terancam terungkap, dan itu benar-benar memalukan. Rekan kultivator, apakah ada ketidaknyamanan? Pada saat ini, Feng Lanwu bertanya, dengan sedikit kepahitan dan kekecewaan di wajahnya. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak harapan untuk Suke. Sekarang dia melihat ekspresi malu Suke, jejak harapan terakhir di hatinya tidak bisa tidak hancur. Aku baru saja pulih dari cederaku, dan aku sedikit tidak terbiasa. Mengapa kamu tidak memberiku kamar dan biarkan aku memperbaiki sendiri dulu, dan luangkan waktu untuk pulih? Suke meremas senyum yang keras. Tidak peduli apa, saya harus mencoba dulu. Jika saya benar-benar jenius dalam pemurnian peralatan, mungkin saya benar-benar dapat menembus ke tingkat Grandmaster penempaan peralatan kelas 5. Tidak masalah, kamu bisa menggunakan kamarku. Xiao Ru segera merespon. Feng Lanwu sedikit ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, dia ingin menyerah, tetapi melihat antusiasme Xiao Ru, dan Suke menunjukkan dasar yang kuat, itu membuatnya merasa bahwa mungkin dia bisa mencobanya untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun, itu adalah pilihan terakhir. Lagi pula, dia telah memberi Suke waktu lebih dari sebulan, dan dia mungkin juga memberinya waktu bulan lalu. Karena selain ini, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Oke, tidak ada waktu untuk kalah, aku pergi dulu. Suke merasa sedikit bersalah dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan langsung ke kamar Xiao Ru, dan pada saat yang sama, dia menutup pintu dan menguncinya. Jika dia tidak berhasil kali ini, dia benar-benar hanya bisa menggigit peluru dan bertanya pada Feng Lanwu. Dia tidak memiliki Grandmaster penempaan peralatan, tetapi dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator di tahap surgawi bumi, dapatkah dia membantu? Pada saat yang sama, di kapal terbang, Xiao Ru melihat ke pintu yang tertutup, dan mau tidak mau melihat Feng Lanwu dan bertanya, Nona kedua, apakah menurutmu dia akan menjadi Grandmaster penempaan peralatan kelas 5? Aku tidak tahu. Feng Lanwu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Nona kedua, sebenarnya, saya dapat melihat bahwa dia berbohong kepada kita, tetapi saya selalu merasa bahwa dia sangat misterius, dan saya ingin dia mencoba, jadi saya berinisiatif untuk memberinya kamar. Nona kedua, Anda tidak akan menyalahkan Xiao Ru, kan? Xiao Ru mengangkat kepalanya dan menatap Feng Lanwu dengan penuh semangat. Feng Lanwu tiba-tiba tersenyum dan mengusap kepala kecilnya, tentu saja tidak. Bahkan jika Anda tidak berbicara sekarang, saya pikir saya mungkin memilih untuk membiarkan dia mencoba pada akhirnya. Adapun hasilnya, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Petik 2. Saat ini, di sebuah ruangan kecil,
Suke sedang duduk di tanah dengan kaki bersilang. Wajahnya serius dan matanya terfokus pada antarmuka sistem. Dia sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan equipment refining. Meskipun dia belum pernah menyentuh equipment refining sebelumnya, dia langsung menjadi master forging peralatan bintang 9, dan itu telah memberinya banyak pengetahuan dan pengalaman dalam equipment refining. Ini membuatnya berjalan jauh lebih sedikit daripada yang lain, tetapi itu juga berarti fondasinya tidak sekokoh yang lain. Sekarang, jika dia ingin melambung ke tingkat Grandmaster penempaan peralatan kelas 5, itu akan menjadi mimpi bodoh jika dia tidak bekerja keras. Tentu saja, alasan mengapa Suke begitu rajin dan mau belajar keras saat ini bukan hanya karena dia tidak ingin kehilangan muka, tetapi juga karena dia memikirkan dirinya sendiri. Kehilangan pedang yang patah itu setara dengan kehilangan sebagian dari kekuatannya. Sekarang setelah dia datang ke benua bumi, dia akan menghadapi lebih banyak orang dan bahkan lebih banyak bahaya daripada di tanah hilang. Oleh karena itu, dia harus menebus kelemahan ini sesegera mungkin untuk menghindari ketidakmampuan melawan ketika dia menghadapi musuh yang kuat. Tombak yang rusak adalah yang paling ingin disempurnakan oleh Suke. Ki spiritual yang mengerikan di dalamnya membuat Suke sangat iri. Oleh karena itu, dia ingin mempelajari pemurnian peralatan dan berusaha untuk memiliki kemampuan untuk memperbaiki tombak yang rusak sesegera mungkin. Dia ingin mengintegrasikan Golden Hepta dengan ki spiritual yang mengerikan dan menempa pedang lengkap, yang pasti akan melampaui level pedang yang patah. Pada saat itu, dia akan membiarkan Jianling mengendalikannya, dan dia tidak akan terkalahkan. Dia bahkan mungkin bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage atau Heaven Celestial Stage dengan satu serangan. Oleh karena itu, ini adalah arah yang sangat jelas dan mengagumkan, yang membuat Suke berpikir perlu bekerja keras untuk mewujudkannya. Selama 3 hari 3 malam, Suke tidak tidur sama sekali, membaca semua hal yang berkaitan dengan penyempurnaan peralatan di System Store. Tidak hanya ada banyak keterampilan pemurnian peralatan, tetapi juga pendapat dan teori dari banyak pendahulu tentang pemurnian peralatan. Suke sangat jelas bahwa jika dia mempelajari pengetahuan lama selangkah demi selangkah, dia pasti tidak akan bisa naik ke level Grandmaster penempaan peralatan kelas 5 dalam waktu singkat, apalagi menyempurnakan Golden Hepta Halberd. Oleh karena itu, ia masih harus menggunakan otak masyarakat modern untuk berpikir dan mencari cara baru. Dia tidak mempelajarinya dari sudut pandang pemurni persenjataan tetapi dari sudut pandang seorang ilmuwan. Dia melihat semua poin pengetahuan dan mempelajari semua jenis pengetahuan teoretis sebelum membuat rencana yang komprehensif. Secara keseluruhan, dia memiliki pemahaman kasar tentang proses pemurnian senjata. Nyatanya, itu sangat mirip dengan pil pemurnian. Prasyarat untuk penyempurnaan pil adalah memurnikan berbagai tanaman obat, menghilangkan kotoran, dan mengekstrak esensinya. Itu sama untuk penempaan peralatan. Diperlukan penyempurnaan berbagai bahan untuk mengekstrak esensinya. Setelah itu, tiba waktunya untuk memadukan esensi dari berbagai material dan mengukir rune ke dalamnya sebelum akhirnya menempa dan membentuknya. Terlepas dari apakah itu alkimia atau penempaan artefak, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kesulitan keseluruhan proses. Misalnya, memurnikan esensi suatu material adalah ujian atas kendali seseorang terhadap api. Semakin tinggi grade material, semakin sulit untuk dipalsukan. Bahkan peleburan akhir dan pembentukan material sangat sulit. Tentu saja, ada juga poin kunci yang sangat penting, yaitu mengukir berbagai tanda jimat saat menggabungkan bahan. Ini melibatkan kekuatan-kekuatan jiwa dan akumulasi dao seorang kultivator. Jika akumulasi dao dan kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka sama sekali tidak mungkin untuk menuliskan tanda pada bahan bermutu tinggi, apalagi menuliskan tanda jimat. Jadi dalam analisis terakhir, alkimia sangat sulit, dan penempaan peralatan juga sangat sulit. Ini membunuhku. Terlalu sulit, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Suke langsung jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit di wajahnya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengambil status sebagai siswa dengan nilai A ketika dia masih di sekolah. Tapi setelah memahami semuanya, dia merasakan sakit kepala. Jika dia ingin menemukan cara baru untuk hal yang begitu rumit, mungkin Einstein yang jenius pun tidak akan mampu menyelesaikannya. Persyaratan penempaan peralatan untuk kekuatan seorang kultivator benar-benar kaku. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan IQ. Apakah aku akan mati begitu saja?
Aku sangat tidak bahagia. Setidaknya aku memiliki sistem ekstra dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Hei, tunggu, sistem. Tiba-tiba, Suke tiba-tiba bangkit dari tanah saat dia mengeluh. Dia dengan cepat memanggil antarmuka sistem lagi dan membuka informasi pribadinya. Matanya terpaku langsung pada salah satu titik informasi Essence. Saat itu, sistem telah mengaktifkan fungsi daur ulang untuknya. Itu bisa mendaur ulang semua jenis seni sihir, tanaman obat dan peralatan, dan akhirnya mengubahnya menjadi berbagai esensi yang sesuai. Misalnya, esensi seni budidaya dapat digunakan untuk meningkatkan kemahiran seni sihir. Misalnya, esensi ramuan obat dapat digunakan untuk meningkatkan usia ramuan obat atau tingkat eliksir. Adapun esensi penempaan peralatan, itu bisa langsung meningkatkan tingkat peralatan. Selama bertahun-tahun, Suke tidak pernah bermain dengan alkimia atau penempaan peralatan. Sebaliknya, dia sering menggunakan esensi seni kultivasi. Belakangan, dia secara bertahap melupakan bagian dari fungsi ini. Tapi sekarang, dia akhirnya mengingat keberadaan fungsi yang luar biasa itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Hahaha, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Jadi, sebagai manusia, kamu harus bekerja sekeras aku. Hanya ketika kamu berusaha kamu akan diberi hadiah. Suke berteriak dengan penuh semangat. Dia telah membaca buku selama 3 hari 3 malam. Hasil akhirnya adalah dia secara tidak sengaja melupakan fungsi daur ulang. Dia bahkan menganggapnya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Tapi ini memang masuk akal. Terkadang, jika seseorang tidak bekerja keras, bagaimana seseorang bisa tahu keputusasaan? Jika tidak ada keputusasaan, bagaimana dia bisa mengingat fungsi daur ulang sistem di saat-saat terakhir? Haha, kali ini pasti. Ayo coba dulu. Suke mendapatkan kembali motivasinya. Dia sangat bersemangat. Dia segera memilih parang jelek dari artefak langit rendah yang telah dia peras dari desa baik dan jahat dan memberikannya ke sistem untuk didaur ulang. Ding, artefak langit rendah telah didaur ulang. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 300.000 poin esensi penempaan peralatan. Bunyi bip sistem segera terdengar. Sialan, begitu banyak. Mata Suke membelalak. Di masa lalu, dia telah mengutak-atik begitu banyak seni sihir. Tetapi pada akhirnya, dia hanya mendapatkan puluhan ribu esensi seni kultivasi. Sekarang, artefak langit rendah yang tidak berguna sebenarnya telah memperoleh 300.000 poin esensi penempaan peralatan. Sialan, aku menderita kerugian besar. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memberikan artefak langit rendah kepada Lan Hetu. Suke berkata dengan menyesal. Pada saat itu, dia merasa bahwa artefak surgawi inferior ini tidak berguna. Untuk bertindak tangguh, dia memberikan satu kepada Lan Hetu. Sekarang dia memikirkannya, itu adalah kerugian besar. Namun, karena telah diberikan, dan hidup dan mati Lan Hetu masih belum diketahui, Suke hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Dia tidak cukup gila untuk meminta Lan Hetu untuk itu. Sekarang dia memiliki cadangan 300.000 poin esensi penempaan peralatan, Suke langsung penuh percaya diri. Dia langsung menukar tungku besar dari sistem store dan mengubahnya menjadi meja tempa. Kemudian, dia mengotak-atik beberapa keping batu hitam, besi murni, dan berbagai bahan lainnya, yang secara otomatis disortir oleh sistem dari cincin penyimpanan orang-orang yang telah dia bunuh selama bertahun-tahun. Yah, aku punya meja tempa, bahan dasarnya, belum lagi nyala api. Api mistik itu cukup untuk menangani semuanya. Sekarang semuanya sudah siap. Hanya, Suke berdiri di depan meja tempa dan menyipitkan matanya agak. Apa yang tersisa? Hanya formula yang tersisa. Penempaan peralatan sama dengan alkimia. Itu bukan hanya pemurnian material secara acak. Beberapa bahan logam, seperti tumbuhan obat, akan memiliki sifat yang saling eksklusif. Itu harus disempurnakan sesuai rumusan hasil penelitian para pendahulu. Bahkan jumlah bahan yang digunakan harus tepat. Jika tidak mungkin untuk memastikan bahwa kualitas dan kekerasan peralatan yang disempurnakan dapat mencapai yang terbaik. Mencicit. Segera, Suke mendorong pintu kayu itu dan menjulurkan kepalanya keluar. Feng Lanwu dan Xiao Ru juga berada di luar saat ini. Ketika mereka mendengar gerakan itu, mereka segera berbalik dan melihat ke atas. Pada saat yang sama, mereka bersemangat.
3 hari, setelah menunggu selama 3 hari 3 malam, pria ini akhirnya keluar. Mungkinkah dia benar-benar berhasil? Wajah mereka langsung penuh harapan, dan mereka menatap Suke dengan penuh semangat. Suke tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Feng, Anda dapat yakin kali ini. Saya memiliki keyakinan 80% bahwa saya dapat menyempurnakan senjata ajaib, tetapi sekarang saya hanya kekurangan satu hal." "Apa itu?" Feng Lanwu dan Xiao Ru langsung senang. Meskipun Suke belum menyelesaikan pemurnian seperti yang mereka harapkan, dia masih tidak percaya. Tetapi karena pria ini mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri 80%, itu berarti dia tidak jauh dari kesuksesan. "Rekan kultivator, bahan apa lagi yang kurang? Beritahu kami pasti akan menemukannya untuk Anda." Feng Lanwu segera berkata. Dia adalah nona kedua kamar dagang. Dia membawa banyak material langka bersamanya. Bahkan jika dia tidak memiliki apa yang diinginkan Suke, dia bisa pergi ke beberapa kota kuno terdekat untuk menukarnya. "Ini bukan bahan. Saya hanya kekurangan formula untuk penempaan peralatan sekarang. Apakah Anda memilikinya? Siapapun akan melakukannya." Suke melambaikan tangannya dan berkata. Feng Lanwu dan Xiao Ru tertegun sejenak. Kemudian, mereka merasa tidak enak dan ingin muntah darah. Formula penempaan peralatan? Sebagai Grandmaster penempaan peralatan kelas 5, dia bahkan tidak memiliki formula penempaan peralatan? Grandmaster penempaan peralatan kelas 5 macam apa ini? "Hei, jangan hanya berdiri di sana. Apakah kamu memilikinya atau tidak?" Suke dan Feng Lanwu sama-sama tercengang dan mau tidak mau mendesak mereka. Mereka berdua saling memandang dan menggelengkan kepala ke arah Suke dengan bingung. "Tidak." Suke tiba-tiba mengerutkan kening. "Lupakan, jika kamu tidak memilikinya, aku akan bertanya nanti." Bang! Setelah itu, dia langsung menutup pintu. Feng Lanwu dan Xiao Ru langsung saling memandang dengan bingung. "Jika Anda tidak memilikinya, tanyakan nanti." Apakah ada hal seperti itu? Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda tidak memilikinya. Apa bedanya jika Anda bertanya nanti? Keduanya telah disiksa oleh Suke. Mereka belum pernah bertemu orang yang begitu aneh dalam hidup mereka. Apakah dia gila? Pada saat yang sama, Suke telah kembali ke ruangan sempit dan memasuki sistem store lagi. Ya, sistem store menjual resep pemurnian peralatan, tetapi resep senjata ajaib itu berharga setidaknya puluhan ribu poin tangguh bertindak, yang terlalu mahal. Suke merasa sangat tertekan, jadi dia keluar untuk bertanya pada Feng Lanwu. Tapi karena mereka tidak memilikinya, dia hanya bisa melupakannya. Dia tidak bisa membuang waktu di sini dan menunggu mereka membelinya. Nine Soul Heaven Colton? Suke melihat resep senjata sihir kelas 1 dan menggelengkan kepalanya. Apa bagusnya duri itu? Ini tipis dan kecil. Ini sama sekali bukan gaya Octave Saint. Palu meteor api surgawi? Hei, ini tidak buruk. Ini setebal dan sebesar Saint of Saint, tapi sepertinya menghabiskan banyak bahan. Lupakan. Dekrit suci 5 elemen? Astaga, ini barang bagus. Tiba-tiba, Suke menatap resep senjata sihir kelas 1, dan matanya berbinar. Dekrit suci 5 elemen semacam ini sangat mirip dengan jimat 5 elemen dan bendera mantra 5 elemen. Itu memiliki efek segel 5 elemen, tetapi jimat itu dapat dikonsumsi satu kali, dan bendera mantra membutuhkan waktu dan batu roh untuk dipasang. Hanya setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib, keputusan suci 5 elemen dapat memberikan efeknya sesuka hati, dan itu juga memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Tentu saja, hal yang paling hemat biaya adalah meskipun itu adalah senjata sihir kelas 1, jika pengguna menggunakan keputusan suci 5 elemen dengan baik, kekuatannya dapat dibandingkan dengan senjata sihir kelas 2. Menarik, aku memilihmu. Ini 18.000 acting top points kan? Aku akan membelinya. Suke melambaikan tangannya dan membeli resepnya. Dia pikir itu bermanfaat untuk menghabiskan 18.000 poin tangguh bertindak. Lagi pula, dia juga bisa menggunakan dekrit suci 5 elemen. Selain itu, dia memiliki akar spiritual surgawi 5 elemen, yang dapat memaksimalkan kekuatan keputusan suci 5 elemen. Itu seperti senjata ajaib yang dibuat khusus.
Pada saat yang sama, dia juga yakin bahwa poin tangguh akting yang dihabiskan untuk resep keputusan suci 5 elemen ini dapat diperoleh kembali dari Feng Lanwu dan Xiao Ru. Ceka. Identifikasi bahan-bahan ini dulu. Setelah menerima resepnya, Suke duduk bersila di tanah dan melihatnya dengan penuh perhatian. Dia pada dasarnya memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk keputusan suci 5 elemen. Ditambah dengan memori dan pengalaman refiner peralatan bintang 9, Suke dengan cepat mengingat jumlah bahan yang dibutuhkan dan urutan fusi. Namun, karena kehati-hatian dan keseriusan, Suke melihatnya beberapa kali dan benar-benar menghafal detail setiap bagian. Setelah menentukan seluruh proses pemurnian, Suke memfokuskan seluruh energinya pada rune imprint pada resepnya. Dia memiliki api mistik, dan kekuatan jiwa serta konotasi Tao cukup kuat. Dia pada dasarnya percaya diri dalam menyelesaikan langkah-langkah pemurnian dan peleburan material. Lagi pula, ini hanyalah senjata sihir kelas 1, yang hanya bisa disempurnakan oleh Grandmaster penempaan peralatan kelas 1. Suke sekarang adalah pemurni peralatan bintang 9, dan level selanjutnya yang akan dipromosikan adalah Grandmaster penempaan peralatan kelas 1. Oleh karena itu, kesulitan pemurnian dan peleburan material yang setingkat lebih tinggi tidaklah sulit baginya. Dia bisa menguasainya setelah beberapa sesi latihan. Namun, bagian yang paling sulit adalah rune imprint menjelang akhir. Pertama-tama, mengingat rune imprint ini adalah masalah besar. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan memori fotografis, dia tidak dapat benar-benar mengingat semuanya sekaligus. Jejak rune ini perlu diuraikan baris demi baris dalam pikirannya dari awal hingga akhir. Dia tidak bisa berhenti di tengah jalan, jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia dan dia akan melupakan semuanya dalam satu nafas. Hanya dengan menguasainya dan menyelesaikannya dalam satu tarikan napas di benaknya, dia dapat mengingatnya sepenuhnya. Pada dasarnya sangat sulit bagi orang biasa untuk mencapai langkah ini, dan mereka mungkin tidak dapat melakukannya seumur hidup. Itulah mengapa ada jenius pemurnian peralatan dan jenius pemurnian eliksir. Mereka secara alami lebih peka terhadap rune imprint semacam ini dan dapat mengingatnya dalam pikiran mereka lebih cepat daripada orang biasa. Tentu saja, beberapa orang pandai menghafal jejak rune untuk pemurnian peralatan, sementara beberapa pandai dalam jejak rune untuk pemurnian eliksir. Itulah mengapa ada jenius pemurnian peralatan dan jenius pemurnian eliksir. Umumnya, sangat sedikit orang yang bisa menguasai dua keterampilan sekaligus. Namun, mudah bagi Suke. Dia menemukan bahwa dia dapat melewatkan bagian ini sepenuhnya karena sistem dapat membantunya menyelesaikan langkah ini secara akurat, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk menghafalnya. Satu-satunya hal yang perlu digunakan adalah kekuatan jiwa dan konotasi Tao Suke. Hanya ketika kekuatan jiwa dan konotasi Tao cukup kuat, dia dapat dengan kuat mengukir jejak rune ketika bahan-bahan itu menyatu. TSK, bagian ini cukup murah. Tidak ada cara untuk menipu dan melewatkannya. Kecuali aku memiliki cara untuk memperkuat kekuatan jiwa dan konotasi Tao, itu benar-benar mimpi yang bodoh untuk membuat artefak surgawi yang lebih rendah. Suke sedikit mengernyit setelah dia mengetahui semua ini. Tetapi saat berikutnya, dia membuka alisnya dan tersenyum. Namun, dengan kekuatan jiwa dan konotasi Tao saya, itu lebih dari cukup untuk menangani senjata ajaib kelas 5. Setelah mengatakan itu, Suke berdiri dan pergi ke meja tempat. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat lengannya dan melambaikan telapak tangannya sedikit. Kekuatan inti surgawi yang lembut langsung menyembur keluar dan membungkus beberapa potong besi tungsten dan batu halus di samping meja tempat. Kemudian, dia mengangkatnya dan menggantungnya di udara di depannya. Ledakan. Saat berikutnya, seuntai api mistik hitam muncul dari telapak tangan Suke. Panas terik langsung memenuhi seluruh ruangan. Jika dia tidak mengendalikan energi api mistik, mungkin semua yang ada di seluruh ruangan akan langsung menguap menjadi abu. Suhu tinggi api mistik sangat tinggi. Namun, di bawah kendali Suke, ia berhasil membungkus potongan besi tungsten dan batu halus itu dan membakarnya. Ci. Beberapa potong besi tungsten dan batu halus segera mengeluarkan gumpalan asap hitam. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka dengan cepat meleleh menjadi cairan hitam pekat, yang terlihat sedikit lengket. Ekspresi Suke menjadi serius.
Dia sedikit meningkatkan suhu api mistik. Cairan hitam pekat itu langsung menyusut sedikit. Pada saat yang sama, kotoran yang dikeluarkan berubah menjadi asap hitam dan menyembur terus-menerus. Kehitaman cairan juga mulai berkurang secara bertahap. Ketika cairan hitam akan menjadi transparan dan kotoran akan segera dikeluarkan, api mistik tiba-tiba bergetar sedikit. Ledakan. Dengan suara tumpul, seluruh massa cairan logam meledak di tempat. Itu berubah menjadi gumpalan asap abu-abu di udara dan menguap dan menghilang. F*CK. Suke tiba-tiba berteriak. Baru saja, dia hanya membuat sedikit kesalahan. Ketika dia sangat berkonsentrasi, akan selalu ada momen relaksasi. Dia tidak menyangka bahwa kesalahan sekecil itu akan menyebabkan sedikit perubahan suhu api mistik. Itu benar-benar langsung menghancurkan cairan kental yang dimurnikan dari besi tungsten dan batu halus. Jelas, proses pemurniannya jauh dari sesederhana yang dipikirkan Suke. Bahkan jika sistem dapat menipu dan melewatkan bagian yang paling memakan waktu dalam menghafal tanda rune, seluruh proses pemurnian masih sangat sulit. Fiuh, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa memurnikanmu. Suke sedikit menghela napas panjang. Dia mengatur ulang dirinya sendiri dan sekali lagi mengendalikan api mistik untuk membungkus beberapa potong baru besi tungsten dan batu halus.